Swastiastu. Umat sedharma yang saya hormati, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya, penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi dengan topik Dharma Sewanam Bhakti, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik terhadap sesama dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Melayani dalam ajaran agama Hindu adalah sebuah keharusan, karena untuk dapat menjalankan karma yoga dengan baik, maka pelayanan itu harus kita lakukan. Siapapun yang tidak mau melayani, maka janganlah hendaknya berharap untuk mendapatkan pelayanan. Sewanam atau pelayanan adalah penopang kesempurnaan 4 jalan menuju kedamaian yang telah ditetapkan dalam Weda, yaitu Raja Marga, Bhakti Marga, Jnana Marga, dan Karma Marga. Dalam konsep agama Hindu, pelayanan meliputi hampir semua jenjang kehidupan umat manusia, dari ia mulai baru lahir sampai ia meninggal. Pelayanan yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan senyum. Tersenyum ketika kita bertemu dengan sesama. Karena sesungguhnya senyum adalah anugerah tertinggi dari ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan cerminan dari rasa bahagia. Dalam ajaran agama Hindu, ada 5 landasan yang dijadikan dasar dalam melakukan pelayanan. Yang pertama adalah berdasarkan dengan satya atau kebenaran. Yang kedua adalah berdasarkan dharma atau kewajiban. Yang ketiga adalah berdasarkan dengan prema atau cinta kasih. Dan yang keempat adalah berdasarkan dengan santi atau kedamaian. Dan yang kelima adalah berdasarkan dengan ahimsa atau tanpa kekerasan. Umat sedharma yang berbahagia, berbicara tentang pelayanan, saya ingin mengajak umat sedharma untuk mendengarkan sebuah cerita yang diambil dari kitab Adiparwa tentang kisah Begawan Domya. Begawan Domya adalah seorang petapa Brahmana yang tinggal di Pasraman Ayodhya Wisaya. Beliau memiliki 3 orang murid yang diantaranya bernama Sang Arunika, Sang Utamaniyu, dan Sang Weda. Suatu ketika Sang Brahmana ingin sekali menguji kesetiaan muridnya. Apakah betul ketiga muridnya tersebut berbakti dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap gurunya. Yang diuji pertama adalah Sang Arunika. Sang Brahmana menugaskan Sang Arunika untuk menggarap ladang persawahan. Ketika padi sudah mulai berbuah, tiba-tiba turun hujan yang sangat lebat hingga mengakibatkan datangnya air bah. Air bah tersebut merusak pematang-pematang sawah Sang Arunika. Sang Arunika berusaha untuk membendung air bah tersebut, namun saking besarnya air bah tersebut, Sang Arunika kewalahan. Dengan ketidakberdayaan Sang Arunika, akhirnya dia merebahkan tubuhnya di pematang sawah untuk membendung air bah tersebut agar tidak merusak padinya. Hal tersebut ia lakukan siang dan malam hingga akhirnya diketahuilah oleh sang guru. Melihat hal tersebut, sang guru merasa terharu terhadap hal yang dilakukan oleh Sang Arunika. Karena kesetiaan dan rasa penuh tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh Begawan Domya, maka Begawan Domya menganugerahi Sang Arunika dengan gelar Sang Udalaka, atau segala ucapan yang diucapkan oleh Sang Arunika akan terwujud. Yang diuji kedua adalah Sang Utamaniyu. Sang Brahmana menugaskan Sang Utamaniyu untuk mengembala lembu ke tengah hutan tanpa bekal nasi sedikit pun. Ketika Sang Utamaniyu merasa kelaparan, maka ia meminta-minta nasi
di penduduk sekitar, dan ia memakan nasi tersebut tanpa sepengetahuan oleh sang guru. Hal tersebut akhirnya diketahui oleh sang guru, hingga akhirnya sang guru merasa kesal terhadap perbuatan yang dilakukan oleh sang Udamanyu. Di hari kedua, sang Udamanyu kembali mengembala lembu tersebut ke tengah hutan. Ketika ia lapar, ia kembali mengulangi kesalahan sebelumnya, yaitu meminta-minta nasi di penduduk sekitar, dan ia memakan hasil meminta itu sendiri. Hal tersebut diketahui oleh sang Brahmana, yang mengakibatkan sang Brahmana merasa marah terhadap kelakuan sang Udamanyu. Di hari ketiga, sang Udamanyu kembali menggembala lembu tersebut dengan seekor anak lembu tanpa berbekal nasi sedikit pun. Ketika ia lapar, ia ingat semua pesan gurunya untuk tidak lagi meminta-minta nasi kepada penduduk sekitar. Karena saking laparnya sang Udamanyu, maka ia menjilat busa-busa susu yang diminum oleh anak lembu tersebut. Hal tersebut diketahui oleh sang Brahmana, yang mengakibatkan sang Brahmana merasa marah terhadap kelakuan sang Udamanyu. Di hari keempat, sang Udamanyu kembali mengembala lembu tersebut ke tengah hutan tanpa bekal nasi sedikit pun. Ketika ia merasa lapar, ia ingat semua pesan gurunya dan ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang telah ia perbuat sebelumnya. Karena saking laparnya sang Udamanyu dan ia tidak ingin mengulangi kesalahan tersebut, maka ia meminum getah pohon waduri. Kalau di Bali kita lebih mengenal dengan istilah pohon menduri. Karena saking panasnya getah waduri tersebut yang mengakibatkan mata sang Udamanyu mengalami kebutaan. Karena sang Udamanyu tidak bisa melihat lagi, maka ia terjatuh ke sebuah sumur tua di tengah hutan. Ketika senja tiba, sang Brahmana melihat lembu tersebut kembali dengan sendirinya ke kandang tanpa pengembala. Hal tersebut membuat Begawan Dumya merasa khawatir terhadap keberadaan sang Udamanyu. Akhirnya sang Brahmana memutuskan untuk mencari sang Udamanyu ke tengah hutan. Sang Brahmana akhirnya menemukan keberadaan sang Udamanyu di dasar sumur tua dengan penuh kelelahan dan ketidakberdayaan. Hal tersebut membuat Begawan Dumya merasa terharu terhadap apa yang telah dilakukan oleh sang Udamanyu. Karena kesetiaan dan rasa penuh tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh gurunya, akhirnya sang Udamanyu diberikan anugerah oleh Begawan Dumya. Kemudian yang diuji ketiga adalah sang Weda. Sang Brahmana menugaskan sang Weda untuk memasak di dapur pasraman setiap hari. Sang Weda melakukan tugas itu dengan penuh rasa tanggung jawab dan melayani gurunya dengan penuh keikhlasan. Karena hal tersebut, akhirnya Begawan Dumya memberikan anugerah terhadap sang Weda. Umat sedharma yang saya hormati, dari cerita Begawan Dumya tersebut tersirat bahwa begitu pentingnya kita melakukan pelayanan terhadap sesama. Karena sesungguhnya melayani sesama sama halnya dengan kita melayani Tuhan. Semoga kita semua mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada sesama sesuai dengan swadharma kita masing-masing. Semoga kita selalu berbahagia. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.